kembali lagi dengan saya Tia Angelita. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana sih perilaku organisasi dapat berperan penting dalam yang pertama yaitu pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan, yang kedua yaitu membantu cara berkomunikasi, yang ketiga dalam mengatasi stres, dan yang terakhir itu dalam mengarahkan sikap dalam menghadapi konflik. Langsung saja, yang pertama yaitu dalam pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu mempunyai arti penting bagi maju dan mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan juga administrasi. Nah, kenapa perilaku organisasi itu dapat berperan penting dalam pengambilan keputusan? Karena pembuat keputusan itu harus mampu melakukan proses pengambilan keputusan dan bisa melakukan proses delegasi wewenang secara baik. Pengambilan keputusan membutuhkan keterampilan mulai dari proses pengumpulan informasi, pencarian alternatif keputusan, memilih keputusan, hingga mengolah akibat ataupun konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Pada garis besar itu, pengambilan keputusan dalam organisasi itu memiliki 6 langkah. Yang pertama, menetapkan sasaran, yang kedua, memutuskan persoalan, yang ketiga, mengembangkan alternatif, yang keempat, mengevaluasi alternatif, yang kelima, memilih satu alternatif, dan yang keenam, melaksanakan keputusan. Selanjutnya, perilaku organisasi dalam membantu cara berkomunikasi atau komunikasi. Komunikasi dalam organisasi sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan satu sama lain. Komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting karena akan membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga, komunikasi organisasi akan memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dari anggota organisasi tersebut. Yang ketiga, perilaku organisasi dalam mengatasi stres. Perilaku organisasi dalam mengelola stres itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi yang efektif di antara manajer dan karyawan sehingga akan tampak garis-garis tugas antara keduanya. Kemudian, sistem penilaian dan ganjaran yang efektif. Situasi semacam ini dapat mengurangi ketidakjelasan peran dan konflik peran. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi. Untuk dapat mengurangi ketidakjelasan peran dan konflik peran, pengelola perlu meningkatkan partisipasi terhadap proses pengambilan keputusan. Yang keempat, memperkaya tugas, kemudian mengembangkannya. Yang kelima, keterampilan kepribadian dan juga pekerjaan. Yang terakhir yaitu perilaku organisasi dalam mengarahkan sikap dalam menghadapi konflik. Caranya itu yang pertama, menghindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi itu haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Dalam menghadapi suatu masalah atau mengatasi suatu masalah, sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi itu ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik yang terjadi. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama. Setelah kita mengetahui akar dari permasalahan, maka kita organisasikan dan bersama-sama agar bisa terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian yang terakhir itu melakukan evaluasi. Buatlah sebuah rencana untuk memecahkan konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.